Hello，他不能吃猪肉了，他回家。Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong, Mbak Benita Sari Wong Cilacap orang apa kora kepenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di pagi hari ini Mbak Upi mau antar Simbah ke terapi ya teman-teman. Ini Simbah lagi sisiran dan mau ke WC dulu sebelum pergi teman-teman. Dan kalau misalkan sudah siap semuanya, kalau udah turun juga, si Mbah aku itu wajib pakai jaket dan pakai masker teman-teman, karena cuaca masih sedikit dingin ya, takut simbah aku sakit atau apa gitu ya. Dan wajib juga kalau misalkan kita naik kereta itu pakai masker, karena kalau nggak pakai masker itu dendanya 15.000 NT dolar teman-teman. Ini 有2张，哪一个酒？ Oke, tadi aku skip aja pas ngedorong kursi roda karena susah ya teman-teman kalau mau ngevlog. Dan ini udah nyampe di MRT Sinbu. Ini aku lewat exit 4 ya, yang ada eskalatornya. Exit 5 sebenarnya juga ada, tapi harus nyebrang jalan ya teman-teman. Dan ini Mbak Upi harus jalan lagi, jalan menuju ke keretanya teman-teman ya. Ini masih mau turun lagi ya. Jadi ini Mbak Upi juga bawa nenek itu di bagian gerbong yang paling ujung. Kalau misalkan ke ujung depan ya ujung belakang, karena sudah peraturannya kalau naik kursi roda itu harus di bagian ujung karena lebih longgar ya teman-teman. Ujung atas dan ujung bawah ya, inget ya teman-teman ya. Jadi begini ya enaknya kalau misalkan tinggal di kota dan sering keluar. Jadi kalian itu bakalan sering naik MRT ya teman-teman. Aku dulu tinggal di Hsinchu di kota, tapi nggak pernah libur ya, karena kalian tahu Mbak Upi tuh dapat majikan yang kurang baik atau jahat. Ya, dan di Junan itu pas yang majikan kedua itu Mbak Upi dapatnya di Junan Miaoli, itu juga majikannya baik sih dan tempatnya juga lumayan, tapi kayak lebih suasana desa gitu ya. Tapi rumahnya bagus sih, cuma nggak seramai di kota ini. Mbak Upi sekarang kan dapetnya di ibu kota teman-teman. Jadi pagi ini Mbak Upi mau nganter nenek itu ke Changzhou. Jadi cuma satu stasiun aja dari stasiun Simbu ke stasiun Changzhou sana. Jadi nggak ada 5 menit kalau naik MRT teman-teman, cepet banget ya. Ya kalian bisa perhatikan baik-baik, di sana ada logo kursi roda. Jadi itu khusus untuk pengguna kursi roda ya teman-teman ya, karena tempatnya lebih luas jadi lebih enak. Nah, ini juga udah nyampe di Changzhou-nya. Aku sama nenek itu lagi nunggu lampu merah buat nyebrang ke tempat terapinya teman-teman. Dan untuk jalan ke tempat terapinya itu kurang lebih sampai 5-8 menit lah ya, nggak terlalu jauh kalau nyebrang. Dan ini nenek aku sudah sampai di tempat terapinya, tadi udah ngedaftar apa segala macem. Nenek aku langsung di terapi teman-teman. Si nenek aku tuh lagi nggak enak badan, katanya pundaknya itu sakit. Aku kemarin juga habis pijet nenek aku pakai balsem pakai balsem elang teman-teman, dia suka, jadi katanya rada mendingan, tapi harus tetap terapi gitu ya. Pundaknya itu di terapi pakai alat teman-teman. Jadi alatnya itu ada 2 macam. Jadi ini nenek sudah pindah ke alat yang lain. Tadi cuma 1 dan ini ditempelin lagi pakai alat yang lain teman-teman. A few minutes later. Oke lanjut teman-teman, ini nenek aku udah selesai terapi dan minta pulang lewat jalan raya teman-teman ya. Katanya cuacanya lagi cerah, jadi dia mau lewat jalan raya gitu ya. Oke teman-teman, tadi Mbak Upi habis nganter si nenek terapi, pulangnya nenek minta jalan, si Ama minta jalan.
Ini kacamata aku kalau di luar ini berubah jadi hitam. Jadi teman-teman, ini nenek aku karena masih bisa jalan, jadi dia mau latihan jalan gitu ya. Sebenarnya sih kakinya itu sudah ganti tulang palsu ya teman-teman, yang bagian paha, tapi masih bisa jalan. Jadi aku suruh dia jalan sendiri. 他不能吃猪肉了，他回教。 Jadi kita pulangnya mampir ke restoran Jepang, makan di luar. Pesen nasi telur. Ama niga mama so halo. Halo. Oke teman-teman, jadi nenek aku pesen nasi kari sama daging babi, aku pesen nasi goreng. Ya ini sebenarnya tadinya daging babi cuma diganti ayam teman-teman. Oke teman-teman, jadi mobil udah nyampe rumah. Jadi begitu ya enaknya kerja di kota, di deket jalan raya besar. Pokoknya di kota gitu ya, mau ke tempat terapi deket, hampir setiap hari naik MRT, terus pulangnya tadi kita makan di restoran juga deket. Maksud aku di sekitar aja gitu udah langsung bisa gitu ya. Beda kalau dulu aku tinggal di Junan itu ya enak sih, majikannya baik, tapi kanan kirinya itu masih sepi teman-teman. Jadi nggak kayak tinggal di Taipei sini gitu loh. Dulu pas pengalaman pertama tinggal di Hsinchu itu malah deket stasiun ya, di situ juga enak banget. Tapi yang nggak enak itu majikannya, masya Allah banget teman-teman. Jadi mungkin dari belajar dari pengalaman yang dulu itu, memetik hasilnya itu sekarang ya teman-teman. Pokoknya belajar menikmati hidup aja ya. Ini Bobby karena udah makan di luar tadi sama nenek, jadi ini pulang tinggal ngumpulin sampah aja, nanti mau dibuang jam 3, ini baru jam 1, jadi masih ada waktu buat istirahat sebentar ya teman-teman. A few minutes later. Oke teman-teman, lanjut kerja. Ini karena sudah mau jam 3, jadi Bobby mau ngumpulin sampah. Nanti jam 3 mau diturunin ya. Ini sebenarnya pagi-pagi sih udah aku kumpulin jadi satu, cuma ini ya masih ada sampah lagi ya, jadi harus dibuang-buang lagi, dikumpulin lagi jadi satu. Oh ya, ini mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu kalau buang sampah di Taiwan itu harus dipisah ya. Jadi antara sampah biasa, sampah basah, dan hoiso itu barang rongsok, itu semuanya harus dipisah ya teman-teman. Dan mobil sampahnya pun beda. Jadi kalau misalkan yang belum tahu itu wajib tanya majikan ya, karena takutnya itu pas kalian buang dan kalian gak tahu itu kalian bisa kena denda teman-teman. Jadi harus hati-hati buang sampah di Taiwan. Kebetulan ini Mbak Upi sampahnya cuma dikit, jadi ya Mbak Upi tuh nggak bisa ngasih tahu ke kalian sampah-sampah yang seperti apa yang harus dipisah ya teman-teman. Hari ini sampahnya sedikit karena kemarin sudah buang banyak banget ya Mbak Upi itu. Cuma nggak di-record gitu loh, karena nggak setiap pekerjaan yang aku lakukan itu selalu di-record, karena kadang ya sibuk banget, jadi nggak sempet karena harus ngedit, balas komentar apa segala macam, kan capek teman-teman. Dan seperti biasa kalau sudah nyampe lantai 1 gini, Mbak Upi tuh pasti bakalan nyapu lantai 1 ya teman-teman, karena di rumah majikanku ini rumah tua, jadi gak ada yang mau nyapu-nyapu lantai 1 ini ya. Tangga pun gak ada yang mau nyapu, gak ada yang mau ngepel, jadi kayak merasa bertanggung jawab aja sih. Karena kalau misalkan aku nggak nyapu tuh bener-bener kotor banget teman-teman, kan rumahnya udah tua, kotor kan malah nggak enak ya. Jadi lebih baik inisiatif dari diri sendiri aja sih.
Nah oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu setia sama Upi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.